Penggerak Angkatan 10 kelas 273B Kabupaten Jombang. Saya Ririn Fitriawati dari SDN Keladi 1 Jombang. Saya Muhammad Hanafi dari SLB Hartika Bakti Peterongan Kabupaten Jombang. Saya Sorwati dari Teknik Pembina Kabupaten Jombang. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riri. Bagaimana Bu Har, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Bunda. Begini ya Bu Har, sebelum panjenengan melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena saya sebagai observator, maka ada hal-hal yang perlu jenengan harus dilakukan, yaitu diantaranya adalah prinsip terkait seorang coach. Ya, di situ ada kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Adapun hal yang lain, jenengan juga harus menguasai 3 kompetensi yang harus nanti saat jenengan coaching harus jenengan lakukan. Di situ ada vision atau kehadiran penuh, kemudian ada kegiatan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Kira-kira dari kompetensi tadi yang saya utarakan saat jenengan coaching, apa yang ingin jenengan kembangkan? Terima kasih Bu Ririn. Insya Allah nanti saya akan mengambil satu spesifik yang harus saya kembangkan pada saat saya melaksanakan coaching, yaitu dari mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif itu kita akan tahu permasalahan apa atau masalah yang disampaikan tentang apa itu nanti, sehingga saya bisa memancing atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya. Begitu ya. Jadi kompetensi yang nanti jenengan kembangkan adalah mendengarkan aktif. Gitu. Untuk bagian kompetensi tadi, saat observasi itu jenengan pasti ada indikator. Dari indikator itu tujuan mana yang jenengan kembangkan lagi, yang ingin jenengan capai? Tujuan yang ingin saya inginkan mengadakan coaching ini, bagaimana coach itu memahami dan mengetahui permasalahannya, kemudian cara mengatasinya, sehingga itu sudah bukan sebagai permasalahan lagi, tapi sudah ide atau gagasan yang akan dilaksanakan oleh coaching. Jadi seperti itu ya. Jadi baiklah. Untuk selanjutnya silakan jenengan melakukan coaching bersama coaching, dan saya sebagai pengamat akan mengamati apa yang nanti jenengan lakukan. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Ririn. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa kabar, Hanafi. Bu Har? Alhamdulillah baik. Pak Hanafi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Har. Alhamdulillah. Ada apa ini kelihatannya sebenarnya itu? Ada keresahan di wajahnya Pak Hanafi. Betul ini Bu Har. Ini kebetulan saya itu kan saat ini itu sedang menghadapi beberapa problematik di dalam kelas. Jadi tentang anak-anak itu belajar, pembelajaran di kelas, bukan pembelajarannya. Jadi ada kendala itu begini Pak. Ya namanya juga sekolah kan pasti ada beberapa problematika kayak gitu. Jadi gini Pak, di kelas saya itu, kelas bahasa itu kan anak-anak itu kalau siang sedikit itu tidur. Iya, ngantuk tidur ya. Kalau ketiduran kan saya masih relevan ya, maksudnya saya masih oke, misalnya gini terus ketiduran. Ini anak-anak tidur, jadi sengaja tidur. Jadi kayak dia sudah nggak di atas bangku, dia turun kelosokan di bawah terus tidur. Nah itu kan menurut saya itu kan mengganggu. Artinya ada teman-teman yang di depan itu kan ada beberapa, ada banyak, masih banyak juga ya teman-teman itu yang belajar dengan dia. Nah ini kok tidur, nah itu
kadang saya bingung gimana ya biar mereka itu nggak tidur, maksud saya kayak gitu. Nah, Pak Hanafi ini melihat kejadian siswa seperti itu kan setiap hari ya Pak ya? Iya. Namanya tadi sudah disebutkan kalau tunggal. Betul. Sudah punya cara atau Pak Hanafi gimana mengatasi siswanya seperti itu? Selama ini yang saya lakukan itu kan ada banyak metode. Jadi mulai saya bangunkan baik-baik, kemudian pokoknya pakai metode saya bangunkan baik-baik sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali dibangunkan dengan baik-baik tidak bisa, itu saya tegur. Ya walaupun kadang ya tidak keras, cuma saya tegur agar anak ini bangun, ayo bangun, nggak boleh tidur gitu. Kemudian kadang-kadang itu ini saya suruh ke kamar mandi, ambil wudhu atau cuci muka misalnya. Itu sudah seringlah saya lakukan. Tapi kok anak-anak ini masih tidur saja. Apakah saya ini tidak menarik di depan gitu loh? Padahal media sudah saya pakai dengan baik. Kemudian metode-metode pembelajaran yang aktif, kelompok ataupun ice breaking sudah saya lakukan. Tapi beberapa anak ini masih tidur di kelas. Jadi seperti tidak peduli ada saya dan itu tidak di kelas saya saja. Di pelajaran yang lain juga seperti itu, kayak itu. Jadi sudah saya lakukan beberapa cara-cara itu. Nah, ini Pak Hanafi. Dari beberapa langkah atau cara yang sudah Pak Hanafi terapkan tadi, itu ternyata hasilnya masih belum maksimal, belum sesuai diinginkan oleh Pak Hanafi. Nah, apa nggak ada timbul ini mengambil langkah lain? Karena begini, mungkin Pak Hanafi kira-kira punya target nggak? Misalkan ini ya, kalau Pak Hanafi punya target bahwasanya mengatasi anak seperti ini, saya bikin target dari angka 1 sampai 10 lah. Nah, dengan 2 cara ini tadi sudah mencapai berapa persen Pak Hanafi? Sementara kalau dengan cara yang sudah saya lakukan itu sudah mencapai 6. Jadi 6 sampai 6 ya, 6 lah. Kira masih sampai segitu. Target yang ingin ditempuh diraih Pak Hanafi itu sampai berapa nanti? Ya maunya itu ya 100% tidak tidur. Karena kan pembelajaran kan yang penting ya buat anak-anak. Jadi maunya saya tidak ada yang tidur. Jadi 100% 10 itu angka 10 lah. Itu mereka tidak ada yang tidur. Kalaupun ada yang tidur ya ketiduran. Istilahnya itu bukan benar-benar niat tidur. Kalau kan berbeda Bu. Kalau misalnya anak ketiduran kan begini terus tiba-tiba ketidur. Nah ini turun ke bawah terus tidur sudah tidur saja. Emang niat tidur kan gitu. Nggak bisa mengikuti pelajaran. Betul, memang kayak nggak mau mengikuti kayaknya itu begitu. Itu terjadi di setiap guru, tidak satu guru saja. Iya. Jadi apakah memang ini metode saya atau metode guru-guru yang tidak atau kurang menarik bagi anak-anak, atau memang anaknya ini memang punya apa itu kan saya nggak tahu. Yang jelas saya secara pribadi ingin anak-anak itu aktif mengikuti pembelajaran secara aktif. Ya memang tidak setiap hari anak-anak itu, tapi kan ada rentang-rentang waktu itu yang rawan untuk tidur seperti jam 11 siang itu kan udah wah itu kayak gitu. Nah kalau seperti itu Pak Hanafi, tadi sudah disampaikan sudah mencapai di angka 6. Kemudian sudah melaksanakan 2 cara, tapi belum maksimal. Masih punya keinginan nggak ada cara yang lebih, kira-kira artinya harus caranya ini triknya harus ada di atasnya 2 cara yang tadi sebelumnya, karena 2 cara ini sudah tidak berhasil, artinya belum bisa naik angkanya. Kira-kira ini untuk membangkitkan anak-anak biar jam siang itu ada cara lain nggak? Kalau ini kan masalahnya bukan Pak Hanafi saja, tapi dengan banyak guru gitu. Sebenarnya yang saya harapkan ini yang saya pengen punya itu begini. Guru-guru itu ada semacam kayak pelatihan ice breaking. Ya, jadi kan kita kalau misalnya lihat anak-anak kok mulai anteng, mulai ngantuk, kita ice breaking. Nah, kadang-kadang kita kan ice breaking itu ya dari nonton YouTube saja, jadi tidak ada pelatihan khusus ice breaking atau apa ya metode pembelajaran game itu kan belum pernah. Nah, saya pengen itu
ada lah gitu untuk sekolah. Kemudian yang saya ingin lagi itu saya diperbolehkan untuk membawa apa ini, semprotan air. Jadi kalau tidur itu kalau boleh, tapi kan ya kita kembali ke anak dan kekerasan dan lain-lain. Sebenarnya saya ingin nyemprot saja. Jadi kalau kena air sedikit kan biasanya langsung bangun ya itu. Tapi ya nanti itu kan kebijakan Pak Kepala Sekolah. Kalau saya pengennya gitu, semprot aja gitu. Tapi nanti tergantung Pak Kepala Sekolah. Berarti sudah disampaikan ya. Berarti trik yang selanjutnya Pak Hanafi menginginkan adanya pelatihan, semacam Betul. pelatihan sehingga tidak Pak Hanafi saja, semua guru bisa mengikuti. Kemudian sudah komunikasi dengan kepala sekolah terkait MPN ini. Harapannya Pak Hanafi dan semua guru dan kepala sekolah di sekolah itu agar pada saat jam siang tatkala anak-anak mengikuti pembelajaran itu tidak terjadi tidur lagi seperti biasanya. Caranya Pak Nafi itu sudah betul sebenarnya, sudah semuanya. Dan ini mungkin nanti bisa mencapai di angka 10 karena sudah komunikasi dengan kepala sekolah sehingga ada kerjasama. Ya tapi apa itu? Kesel. Iya. Iya, kesel itu. Sudah begini, kok masih tidur? Jadi gimana ini? Saya pikir kayak gitu. Karena itu saya, ya Allah, iya jengkel, rasanya jengkel sekali. Ya kan kita siang itu kan sudah energinya sudah mulai habis. Jadi sudah mulai habis, udah mau emosi saja. Ternyata masuk kelas anak-anak tidur. Waduh, itu kadang kesal sekali saya. Itu tadi Pak Nafi, triknya sudah betul sebenarnya. Dengan stripping itu dengan stripping anak bisa membalikan kondisi anak itu semula. Artinya menginginkan kondisinya belajar kembali untuk belajar. Kemudian mungkin setelah Pak Hanafi meminta kepada kepala sekolah untuk melakukan pelatihan atau pertemuan semacam sharing atau kolaborasi dengan teman, itu mungkin nanti hasilnya akan terlihat lagi. Jadi mulai dari angka 6 yang baru dicapai, ini nanti bisa menjadi ke 10. Nah, ini cara-cara yang diambil Pak Hanafi sudah bagus. Ya, mudah-mudahan lah cara ini akan segera ini, asal ya kita juga saling ini ya menghilangkan jengkel tadi, karena ini tadi jengkelnya karena nggak ada perubahan, jengkelnya nggak ada perubahan. Mungkin dari pelaksanaan pelatihan atau sharing dengan teman-teman, kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, nanti akan ada trik lain yang lebih jitu untuk melaksanakan itu. Gimana rasanya Pak Lam setelah cerita-cerita dengan saya ini? Ya. Tambah lega apa tambah bingung atau bagaimana? Ya sedikit lebih lega. Artinya ya saya juga masih kesal dengan anak-anak kalau itu, cuman kan oh iya ternyata yang saya butuhkan itu komitmennya aja ya, lebih terus ya nggak boleh menyerah. Iya betul. Ya itu aja nih, kayaknya seperti itu nih. Tapi ya masih kesel. Komitmen segala. Berarti di akhir perbincangan kita ini Pak Hanafi harus pegang satu komitmen, karena semua trik sudah semua cara sampai terakhir kepala sekolah, tinggal komitmennya Pak Hanafi. Bagaimana melaksanakan komitmen itu kepada siswanya sehingga sesuai harapan Pak Hanafi. Siswanya akan benar-benar merasakan pembelajaran yang menyenangkan, tercapai kebahagiaannya, seperti itu ya Pak Hanafi ya. Betul, yes, kadang-kadang itu anak-anak kalau nggak mau tidur sebenarnya ada, jadi kayak Pak, kan bukan pembelajaran kan begitu. Iya. Tuh, saya sering kayak gitu. Yes. Ya alhamdulillah, berarti ini tinggal saya ini butuh komitmen lebih ini kayaknya. Saya tetap kayak gitu. Cuman ya kadang-kadang itu masih semangat lah, kesel. semangat. Iya. Kalau kesal itu pasti. Iya. Lihat aja kebahagiaan katanya. Insya Allah kebahagiaan itu akan masuk ke kita. Alhamdulillah. Saya rasa itu aja bukan. Saya terima kasih. Saya sudah sudah agak lega ini. Ya, alhamdulillah saya juga senang ini bisa menjadi pendengar setianya Pak Hanafi. Kapan-kapan lagi jangan ini aja, monggo kalau mau ke rumah. Alhamdulillah siap. Saya terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Hanafi. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Har
dan alhamdulillah saya sudah melihat bahwa coaching yang jenengan lakukan sebagai coach dan Pak Hanafi yang sebagai coach telah berjalan dengan lancar. Dari situ terlihat pengamatan saya, jenengan sudah mengikuti alur tirta dan pada percakapan tadi sudah sesuai dengan tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Terus yang tadi ada kompetensi yang jenengan ingin kembangkan, yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Di sini saya juga melihat bahwa jenengan sudah sesuai dengan apa yang jenengan lakukan seperti itu. Terus kira-kira dari performa tadi apa yang perlu jenengan tingkatkan, Tuhan? Terima kasih Bu Ririn dari kegiatan coaching saya tadi dengan Pak Hanafi. Yang akan lebih saya tingkatkan itu saya akan lebih mendengarkan secara penuh cerita atau masalah yang dialami oleh Pak Hanafi. Dengan begitu saya juga memancing Pak Hanafi lebih banyak bercerita sehingga saya bisa mendengarkan secara penuh masalahnya seperti apa, kemudian apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Hanafi, seperti itu. Jadi indikator nanti yang jenengan akan kembangkan di situ adalah lebih lagi untuk mendengarkan aktif. Nah, saya kira dari tadi memang betul jenengan sudah melakukan seperti itu. Alangkah baiknya jika nantinya dari yang saya amati tadi jenengan bisa lebih baik lagi ya Bu. Tentunya lebih mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Maka dari itu apa yang tidak lanjut selanjutnya yang nanti jenengan akan lebih jenengan kembangkan lagi. Tindak lanjut saya nanti jika saya melaksanakan coaching lagi, saya akan lebih ke presence, kemudian memancing ke coaching untuk menceritakan semuanya, kemudian sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot karena dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh lawan soal coaching atau Pak Hanafi tadi itu bisa teratasi dengan baik. Oke, bagus. Semangat Tuhan, semoga jenengan lebih banyak berlatih lagi dan lebih sukses kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Ririn. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ririn. Selamat sore Pak Hanafi. Bu Ririn sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Ini Bu Ririn, jadi sebelum Bu Ririn nanti melakukan coaching, nah ini saya ada beberapa diskusi tentang rubrik penilaian yang nanti saya ambil dari diskusinya Bu Ririn atau hasil coachingnya Bu Ririn nanti. Saya ada beberapa penilaian. Nah, salah satunya nanti saya ingin Bu Ririn itu bisa untuk menjalankan kompetensi coaching dengan baik seperti kompetensi mendengarkan penuh dan juga mendengarkan dengan aktif. Dari mendengarkan secara aktif itu sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana nanti bisa merekonstruksi pemikiran dari coach agar dia bisa menemukan solusi yang mana nanti bisa menjadi hasil akhir yang baik dari coaching yang dilakukan sama Bu Ririn. Nah, harapan saya ini Bu Ririn sudah tahu ya prinsip-prinsip seorang coach, sudah paham? Iya Bapak. Kira-kira apa saja? Prinsipnya adalah kemitraan, terus prosesnya kreatif, betul, dan memaksimalkan potensi. Betul. Jadi dalam prosesnya nanti ketika ingin membangun atau merekonstruksi pemikiran daripada coachnya, nanti diharap bisa
ada lebih banyak proses kreatif di mana nanti bisa memaksimalkan potensi daripada coachnya, yang mana nantinya akhirnya dia punya apa namanya kayak solusi yang dia pikirkan sendiri dan itu bisa dilakukan. Terima kasih. Jadi nanti harapan saya juga Bu Riri nanti bisa menjalankan alur Tirta, kemudian bisa hadir secara penuh dalam coaching, artinya mendengarkan dengan baik, memperhatikan dan memberikan rasa nyaman kepada coaching untuk bercerita dan juga menemukan potensi yang bisa dikembangkan oleh kalian berdua. Saya rasa seperti itu, Bu Riri, oke ya? Siap. Oke, jadi nanti tidak usah grogi, saya hanya memantau saja, ya. Jadi anggap saya tidak ada, nanti anggap saya tidak ada, nanti saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Har, monggo pinaran. Terima kasih Bu Ririn. Gimana kabarnya Bu Har ini? Alhamdulillah Bu Ririn sehat Bu Ririn. Alhamdulillah. Bu Har, hari ini kok jenengan tadi WA saya ada apa kira-kira apa yang perlu disampaikan? Iya Bu Ririn, mohon maaf tapi saya mengganggu waktunya Bu Ririn. Tapi saya WA dulu dari kemarin sebetulnya Bu Ririn. Saya tuh pengen sharing sama Bu Ririn, tapi takut mengganggu waktunya Bu. Tidak, alhamdulillah. Ini tadi kebetulan saya juga longgar, tidak ada pembelajaran dengan anak-anak, jam kosong lah. Nah, kira-kira Bu Har, apa yang perlu didiskusikan? Apa ada permasalahan Bu Har? Iya Bu Ririn, ini saya beberapa hari ini mengganggu pikiran saya Bu Ririn. Ya terkait ini pembelajaran di sekolah saya. Saya itu punya keinginan Bu Ririn setelah kemarin dapat materi tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu Ririn. Saya kok kepikiran ini bagaimana kalau itu kita terapkan, saya terapkan di sekolah saya gitu. Cuman saya melihat teman-teman itu ada beberapa yang kurang setuju tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu. Oh, seperti itu ya. Jadi permasalahan jenengan ingin di sekolah jenengan ada pembelajaran berdiferensiasi, tapi ada sedikit kendala masalah terkait teman jenengan ada yang tidak mau gitu. Iya benar. Sebetulnya saya sudah sampaikan Bu itu, beliau itu senior saya Bu, dan beliau itu kan memang pembelajaran sekarang kan pembelajaran merdeka Bu. Kalau dulu kan masih kurikulumnya berbeda, beliau itu masih teacher center Bu, jadi kayak klasikal seperti itu Bu. Jadi berpusat pada guru, pembelajaran apapun itu anak-anak ya karena tugas dari guru. Nah kalau kemarin dapat materi itu kan enak Bu, kalau sudah dari pembelajarannya dari anak-anak sendiri Bu. Nah itu mau saya tuh ya semuanya seragam gitu loh, masa satu sekolah tuh nggak sama Bu gitu ya. Iya. Kira-kira alasan apa teman jenengan itu kok sampai tidak mau melakukan pembelajaran berdiferensi ini? Alasannya apa? Setelah ini Bu Ririn, saya beranikan diri Bu Ririn, beliau juga senior saya ya Bu ya. Saya beranikan diri untuk ngobrol dengan beliau tentang pembelajaran berdiferensiasi. Beliau tuh sebetulnya juga paham Bu, paham pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Tapi beliau tuh masih kekeh dengan keinginannya untuk tetap fokus pada guru. Karena anak-anak itu kalau kegiatannya ini ditentukan itu kan seragam Bu, gitu. Hasilnya pun nanti juga baik. Tapi kalau nanti sesuai keinginan anak-anak, bagaimana hasilnya? Itu Bu, padahal ya sudah saya jelaskan Bu. Nanti kalau pembelajaran berdiferensiasi itu Bu, hasilnya seperti ini, jadi sesuai dengan keinginan anak. Kita tidak memaksa anak, jadi anak-anak juga belajarnya enjoy. Saya bilang gitu Bu, tapi beliau masih nggak mau Bu. Seperti itu gitu. Iya. Nah terus apa yang nantinya jenengan lakukan kalau posisi jenengan itu saat ini teman jenengan masih bersikuku, kira-kira apa yang harus jenengan lakukan? Saya tuh punya angan-angan Bu, punya rencana seperti itu Bu. Saya mau mengadu ke kepala sekolah Bu. Saya mau ceritakan masalah saya, keinginan saya untuk mengajak pembelajaran ini mulai ajaran baru ini Bu, kan masih
PNS Bu. Nah, maksud saya itu pada saat nanti sudah pembelajaran normal itu sudah menggunakan pembelajaran berdifferensi semua Bu. Nah, nanti terus saya punya ini, kalau nanti ada kayak workshop, kayak pelatihan apa tentang webinar terkait itu, videonya biar didaftarkan gitu Bu. Jadi mungkin dengan jalan itu ini Bu, dia memahami benar gitu pelaksanaan pembelajaran berdifferensiasi itu seperti apa, sehingga nanti bisa semuanya gitu. Oh gitu ya. Jadi jenengan punya kira-kira kepala sekolah dulu yang jenengan beritahu, sehingga mungkin jika ada suatu pelatihan teman jenengan ini nantinya diikutkan seperti itu ya, sehingga mau tidak mau jadi ikut melaksanakan seperti itu. Itu termasuk harapan jenengan nantinya ya Bu ya. Kira-kira kalau jenengan menurut prioritas skala penilaian jenengan, teman jenengan itu di antara angka 1 sampai 10 itu masuk di mana Bu? Ya karena masih belum mau Bu, masih saya sudah ngobrol dengan teman-teman sebagian sudah mengiyakan dan setuju menjadikan pembelajaran itu dapat berdifferensiasi. Hanya 1 ya masih di angka 5 lah Bu. Gitu. Iya. Nah, terus untuk menaikkan jenengan kira-kira harapan yang ingin jenengan dari penilaian itu, nilai angka berapa yang ingin jangan capai? Ya pinginnya ya di angka 10 really. Ya semuanya sudah semua. Betul gitu ya, Bu ya. Karena ini satu lembaga sehingga butuh semuanya melakukan bersama-sama sehingga tujuan dari sekolah itu tercapai ya. Jadi berarti di sini jenengan kira-kira apa yang harus jenengan lakukan target itu untuk 100 itu 10 angka 10 gitu, apa yang jenengan harapkan? Iya Bu, harapan saya itu kan semuanya bisa melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi di satu sekolahan, jadi semuanya sama. Dan nanti saya ingin juga itu selain itu tadi Bu, melihat hasil saya dengan kepala sekolah, kemudian hasil jika memang saya sudah diikutkan pelatihan sehingga mengerti benar memahaminya sehingga bisa melaksanakannya. Saya juga ini Bu, mengadakan ini kolaborasi dengan teman sejawat dalam satu sekolah. Kemudian saya juga belajar dengan teman-teman di Mas Jawa dalam satu komunitas Bu. Itu baik. Apa yang Dina sampaikan itu saya kira itu sangat menarik ya Bu. Semoga apa yang jenengan lakukan itu dapat terwujud. Tentunya pasti ada konsekuensi yang harus jenengan lakukan agar apa yang jenengan lakukan, impikan itu dapat terwujud. Sekarang untuk kedepannya, komitmen apa yang Buhar nantinya agar teman-teman jenengan mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini? Komitmen apa? Seperti apa Buhar yang jenengan lakukan? Iya begini. Komitmen yang saya ambil setelah mengetahui si teman-teman nanti jika sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, setiap selesai pembelajaran kita akan selalu mengadakan refleksi bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di masing-masing kelas. Kemudian meningkatkan kolaborasi kerjasama antar teman sejawat, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang baik. Kemudian bisa juga belajar antar komunitas Bu. Jadi nanti teman-teman wawasannya pun lebih luas selain mengikuti pelatihan atau webinar secara offline. Bagus sekali ya Buhar. Jadi di sini komitmen jenengan ada refleksi dari setiap pembelajaran di akhir dan meningkatkan kolaborasi baik dengan teman sejawat dan jika memang ada suatu pelatihan semangat untuk mengikuti gitu ya. Di akhir pembicaraan kita ya Buhar, apa yang jenengan rasakan
dari obrolan kita diskusi kali ini? Tentu saja itu kata yang bahagia. Saya sudah lega, sudah bercerita tentang masalah saya sharing dengan Bu Ririn, saya bisa mengeluarkan unek-unek saya. Sama-sama. Saya lega karena nantinya biasanya lebih ringan untuk meluapkannya itu. Mudah-mudahan yang sudah saya ceritakan nanti saya bisa segera mengimplementasikan ke teman-teman, dan hasilnya juga nanti sesuai dengan harapan saya, Bu. Semoga apa yang dengan omongan ini dapat terimplementasi dan semoga berjalan dengan lancar di sekolah dengan ada peningkatan dan kemajuan bagi sekolah dan anak-anak didik dengan. Terima kasih Bu Ririn, sama-sama, sukses selalu. Terima kasih. Tuhan pamit rumiyin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Bu Ririn sudah selesai coachingnya ya. Iya, Oke. Pak. Di akhir ini sebenarnya saya sudah dapat penilaian, saya dapat rubrik-rubriknya sudah terisi. Nah, sebelum saya sampaikan hasil penilaian saya, kira-kira yang Bu Ririn lakukan setelah Bu Ririn melakukan coaching, Bu Ririn pasti bisa menilai dirinya sendiri. Kira-kira bagaimana menurut Bu Ririn sendiri? Menurut saya kalau ukuran alutsista, alhamdulillah saya sudah mengikuti yang Dina sampaikan tadi. Mungkin ada sedikit untuk pertanyaan berbobot saya merasa masih kurang gitu. Oke. Jadi kalau dikasih nilai performnya Bu Ririn tadi berapa? 1 sampai 10 atau 1 sampai 100? Kalau yang tadi Ya, Bu Ririn merasanya masih di 8 mungkin. 8 ya. Iya. Kenapa Bu Ririn menilai di 8? Karena untuk membuat pertanyaan yang kreatif itu sangat diperlukan, Pak. Ya. Sehingga saya harus lebih berlatih lagi mencari ide-ide mana yang sekiranya membuat pertanyaan yang lebih utama, lebih penting lagi dan berbobot itu. Oke. Nah, ini bagus ini sebenarnya dari Bu Ririn. Saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Monggo. Oke. Dari yang saya amati dan sudah dilakukan oleh Bu Ririn tadi sudah sesuai dengan kompetensi, seperti kemitraannya sudah terbangun dengan baik, kemudian proses kreatifnya sebenarnya sudah bagus, kemudian ada mendengarkan dengan rasa, artinya present, hadir, Bu Ririn hadir dengan eye contact, dengan segala sesuatu yang memperhatikan bagaimana si coach ini sampai bercerita banyak hal. Namun ada beberapa poin yang saya garis besar, yakni seperti poin di mana Bu Ririn tidak ikut campur dalam problemnya. Artinya Bu Ririn fokus pada personalnya. Jadi kalau dalam coaching itu kan kita tidak boleh masuk ke problemnya, apalagi menyelesaikan masalahnya. Nah, saya lihat dari Bu Ririn tadi bagus, sebenarnya sudah sangat bagus. Artinya Bu Ririn sudah terfokus dengan personal orangnya. Namun hanya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dikembangkan lagi sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bisa didapat dengan memancing coachnya atau kemitranya Bu Ririn itu untuk lebih banyak bercerita. Artinya Bu Ririn memang harus lebih banyak berlatih lagi tentang bagaimana pertanyaan itu bisa membuat orang bercerita, merasa nyaman. Nah, itu yang sepertinya harus ditingkatkan. Nah, dari diskusi kita kali ini, kira-kira Bu Ririn sudah punya bayangan ketika nanti melakukan coaching lagi, kira-kira sudah punya bayangan bagaimana? Betul, jadi saya harus mengikuti, kalau memang itu coaching, saya harus mengikuti alur dari sebuah coaching itu, dan tentunya saya ingin mengembangkan diri saya, berlatih bagaimana
kita memberikan coaching yang maksimal dan lebih baik. Oke. Kemudian kira-kira ini kira-kira saja rencana tindak lanjut dari Ibu Ririn dengan untuk mengembangkan proses kreatif membuat pertanyaan berbobot itu nanti kira-kira apa? Tentunya saya akan belajar mungkin dari kita ya Pak, dari YouTube ya. Iya betul, informasi itu atau saya mungkin akan berkolaborasi dengan teman seperti apa yang sudah tahu atau senior saya yang sudah memang pandai untuk melakukan coaching seperti itu. Tapi kira-kira ke depan ini Bu Riri pasti akan melakukan coaching lagi atau gimana? Tentunya, kalau memang ada yang memang membutuhkan seperti itu. Ya, ini baik sekali sebenarnya, dari catatan saya sebenarnya sudah sangat baik. Artinya kompetensi untuk sebagai coachnya sudah terpenuhi, hanya saja memang jam terbang. Saya rasa tinggal jam terbangnya saja. Betul. Jadi saya rasa memang belum terbiasa untuk berhadapan dengan orang lain atau mengcoaching orang. Jadi sebenarnya semakin sering kita melakukan, semakin hafal, semakin tahu kita triknya bagaimana. Jadi saya rasa cuma jam terbang saja. Untuk keseluruhan sangat bagus. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dari hasil observasi saya. Semoga kedepannya nanti berikutnya semakin lebih baik lagi. Terima kasih Pak Hanafi, ini motivasi untuk saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi saya sampaikan terima kasih. Semangat ya Bu Ririn ya. Siap. Selamat sore Pak Hanafi. Selamat sore Bu Han. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik Bu Han. Alhamdulillah. Pak Hanafi, ini sebelum melaksanakan kegiatan coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Pak Hanafi. Iya. Kira-kira bagaimana persiapannya Pak Hanafi nanti melaksanakan kegiatan coaching? Sementara ini saya sudah siap dengan berikut. Kira-kira ini sementara ini saya sudah siap dengan persiapan awal yang kemarin saya sudah baca-baca lagi tentang alur tirta. Saya juga berusaha untuk bagaimana bisa mendengar secara penuh apa yang nanti menjadi obrolan daripada coaching. Seperti itu. Nanti kira-kira sudah belum tentang prinsipnya seorang coach itu seperti apa? Ya, kalau prinsip-prinsip dasarnya tentu saja kita berprinsip pada kemitraan. Kemudian pada prinsip kasih buku. Sementara ini yang saya pahami dari coaching, ini seorang coach itu harus memahami prinsip-prinsip, beberapa di antaranya adalah seperti kemitraan. Jadi bersifat mitra, jadi saling membutuhkan dan saling. Kemudian ada namanya proses kreatif, di mana dari hasil proses kreatif saya mendengarkan itu bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya bisa membuat coacher saya itu bisa menyetuskan ide-ide daripada permasalahan dia sendiri untuk mengatasinya seperti apa. Kemudian yang paling penting adalah memaksimalkan potensi coachernya. Jadi mitra saya nanti sebisa mungkin saya upayakan untuk memaksimalkan potensinya untuk problem solving atau menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir tentu komitmen yang nantinya akan dilakukan seperti itu. Yang disampaikan Pak Hanafi itu ya sudah baik ya persiapannya sejauh ini. Kalau tadi terakhir disampaikan Pak Hanafi menyampaikan komitmen. Iya. Nah, itu kira-kira ada yang komitmen apa kira-kira yang Pak Hanafi munculkan untuk pelaksanaan coaching nanti? Jadi begini, kalau misalnya dari sudut pandang saya sebagai coacher, tentu saya akan berkomitmen untuk selalu membantu dan mendengarkan apa yang jadi keluh kesah daripada coaching.
Kemudian kalau dari sudut pandang Oce, artinya dia memiliki masalah, maka dia harus memiliki komitmen untuk melakukan setiap apa yang menjadi ide baginya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi yang jelas bagi saya sebagai coach, saya tidak berfokus pada masalahnya, tapi lebih berfokus bagaimana cara mengembangkan potensi daripada coach ini untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nanti bisa melalui retorika dan seperti itu. Baiklah Pak Hanafi, Pak An sudah banyak sangat memahami persiapan pelaksanaan coaching. Jadi nanti saya tinggal hanya melihat, observasi dengan coachingnya. Anggap saja saya nggak ada Pak. Nanti kalau misalkan ini, tapi saya tetap memperhatikan penjenengan pelaksanaannya seperti apa. Mudah-mudahan lancar nanti pelaksanaan coachingnya Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hanafi. Waalaikumsalam, Bu Ririn. Apa kabar Bu Ririn? Alhamdulillah baik Pak Hanafi. Ya, ini kok Bu Ririn tumbenan ini datang ke sini nih, ada apa ini Bu Ririn? Ya jelas ada sesuatu hal Pak Hanafi. Iya, ada apa Bu Ririn? Ada apa? Ini ada sedikit permasalahan terkait dengan kedinasan saya di sekolah dengan anak-anak didik saya. Ya. Ada satu anak didik saya ini yang tidak ada minat untuk belajar. Oke. Sebelumnya ini Bu Ririn, kira-kira Bu Ririn ini kan mau cerita gitu ya? Betul. Oke, mau cerita tentang anak didiknya yang minat belajarnya rendah gitu ya, Iya, kurang, artinya rendah, kurang seperti itu. Nah, kira-kira nanti hasil yang Bu Ririn harapkan dari percakapan ini apa kira-kira? Saya inginnya dia ini ada perubahan dari minat belajarnya ini karena mempengaruhi prestasinya. Dia itu jadi kadang itu sering tidak masuk Pak. Nah, terus kadang masuk tapi ya gitu malas untuk belajar. Sehingga yang ingin saya inginkan dari itu setelah saya membantu dia agar menjadi termotivasi kembali dan menjadi sadar diri dan nantinya mau belajar seperti teman-temannya sehingga dia tidak akan mengalami penurunan dari prestasinya seperti itu. Jadi Bu Ririn pengen anaknya ini aktif ya, Betul. mengikuti pembelajaran, kemudian bisa berprestasi seperti yang lain. Mohon maaf nih Bu Ririn, kalau boleh saya tolong diceritakan detailnya. Anak ini sebenarnya seperti apa atau kenapa atau bagaimana kondisinya di sekolah ini kira-kira seperti apa, kan saya belum tahu ini. Iya. Belum tahu ini. Oh, okay. Saya minta ceritakan detail. Saat dia itu masuk gitu, disuruh untuk nulis, sudah semangat belajarnya tidak ada, melentur aja, tidak fokus. Terus ya kalau kita tanya, ya kadang mesem gitu aja Pak. Terus ya gitu, tidak mau. Ayo teman-teman lain sudah mengeluarkan bukunya mau belajar, dia ya enak-enakan asik-asik aja gitu. Seperti itu. Jadi untuk belajar ini masih minatnya itu loh. Nah, padahal saya sudah menasihati, seperti itu. Kamu tuh datang ke sekolah tujuanmu itu untuk apa? Belajar. Sudah jawab, tapi secara pelaksanaannya ya dia seperti itu. Enggak seperti enggak tanggap gitu. Kalau boleh tahu ini kelas berapa? Ini kelas 4, sudah kelas 4. Sudah kelas 4 iya, ya? Betul. Oh iya. Kira-kira selama ini yang sudah dilakukan Bu Ririn untuk membantu anak ini itu apa kira-kira? Selama ini saya sudah mendampingi, saya ajak ngobrol gitu. Apa permasalahanmu sampai kok seperti tidak mau nulis, tidak mau
mengikuti apa yang disuruh oleh guru. Ya. Nah, sehingga saya itu sampai apa namanya, memanggil orang tua. Ya. Mungkin di rumah seperti apa, anak ini kok sampai seperti ini, dan orang tua jadi tahu bahwa perkembangan anaknya selama ini di sekolah seperti itu. Jadi yang dilakukan Bu Ririn memanggil orang tuanya, Iya, betul. terus kemudian memberi motivasi anaknya, Iya. kemudian berkolaborasi dengan orang tuanya ya. Iya. Bagaimana kondisi anaknya seperti ini. Oke, selain yang sudah dilakukan Bu Ririn, ini ada lagi yang diingat-ingat lagi, kira-kira dicoba diingat-ingat lagi apa hal-hal kecil atau hal-hal apa yang Bu Ririn lakukan sehingga anak ini mau belajar misalnya. Kalau saya perhatikan, dia itu kadang mulai nulis itu kalau memang saya harus ekstra butuh perhatian. Oke. Baru kalau saya dekati, terus ayo deh, saya halus. Memang dia itu butuh seperti perhatian itu, baru dia nanti mau seperti itu. Jadi yang dilakukan Bu Ririn salah satunya memberikan perhatian. Iya, betul. Kira-kira nih Bu Ririn, kira-kira yang Bu Ririn butuhkan, entah itu cara atau apapun yang bisa Bu Ririn gunakan untuk membantu anak ini itu apa? Kira-kira yang Bu Ririn butuhkan itu apa? Saya butuh kolaborasi dengan teman saya, karena di SD itu ya Pak ya, kan tidak hanya guru kelas saja, ada guru-guru lain, mapel lain, sehingga kita butuh berkolaborasi. Ada pendampingan tersendiri dengan anak ini, memberikan perhatian seperti agak berlebih, sehingga dia nanti mau terus dengan sering dia mengikuti apa yang disampaikan, lama-lama mungkin ada kesadaran diri. Selain itu juga saya butuh kerjasama dan persetujuan dari kepala sekolah, memang bagaimana membantu anak ini agar dia mentas dari kemalasan itu, seperti itu. Mungkin kepala sekolah juga memberikan arahan ke anak ini, dan saya inginnya seperti itu. Kadang-kala anak itu kalau dari kepala sekolah dia akan lebih juga ada rasa apa ya, kadang itu takut dan segan gitu dengan kepala sekolah seperti itu. Oke. Sebenarnya ini yang dilakukan Bu Ririn itu sudah sangat bagus. Ada memberi motivasi, pendampingan, kemudian bekerja sama dengan orang tuanya, kemudian ada kolaborasi, kerjasama. Nah, kira-kira ini Bu Ririn, dari yang Bu Ririn sudah lakukan selama ini, kira-kira kalau misalnya harus kita nilai dari angka 100 sampai 100, kira-kira hasil kinerja Bu Ririn selama ini sudah sampai mana? Sudah sampai angka berapa? Kalau sudah terlaksana itu dan saya amati memang ada perubahan, sehingga kalau harapannya Pak, memang kita harapannya itu anak didik itu ya angka 10, 100 lah. Tapi kalau untuk anak ini, saya kalau sudah angka 8 itu sudah sangat bagus, berarti memang ada perubahan, karena di awal dia itu sering tidak masuk. Sehingga pembelajarannya sudah telat dengan teman-temannya, sehingga tertinggal, ya betul, tertinggal sekali. Jadi dari apa yang sudah saya lakukan ini, anak sudah mulai sedikit nurut dan sudah mulai belajar gitu. Jadi kalau saya nilaikan angka 8 itu sudah termasuk sudah baik gitu. Berarti yang diinginkan itu mencapai angka 8. Betul. Tapi kondisi saat ini anak ini di posisi berapa? Posisi 5. Iya, bahkan itu bisa 4 karena seringnya itu. Iya. Jadi anak ini sudah di posisi 4 sampai 50%. Iya. Tapi keinginannya Bu Ririn sampai 80%. Oke, sebenarnya yang Bu Ririn lakukan dari awal, memberikan motivasi, pendampingan, dan lain-lain, ini sudah sangat bagus sekali Bu Ririn. Artinya ini sudah sangat sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Nah, termasuk ini tadi minta kerjasama dari KFZ.
kira-kira sudah pernah membahasnya dengan Pak Kepala Sekolah? Untuk yang pembahasan dengan kepala sekolah ini masih belum. Mungkin segera mungkin saya sampaikan gitu. Berarti rencananya Iya. ini ke depan mau berbicara dengan Pak Kepsek tentang ini, begitu ya? Nah, terus apalagi ke depan ini apakah mau dilakukan semuanya secara langsung atau bagaimana? Ya betul, ada kolaborasi dengan teman. Terus mungkin jika ada MUZU dari pihak lain terkait mungkin ada sosialisasi apapun, Ya. nah mungkin anak-anak seperti ini juga mungkin diberikan sosialisasi tersendiri gitu. Oh iya. Berarti Bu Ririn inginnya ini cepat dilakukan, semakin cepat semakin Iya. baik. Dan sudah ada rencana untuk bekerja sama dengan Pak Kepsek, berbicara tentang Pak Kepsek penanganan anak ini seperti apa. Iya, sebenarnya Bu Ririn ini kalau yang dari saya dengarkan, Bu Ririn bercerita banyak tadi ini apa yang disampaikan Bu Ririn dari pendampingnya, memberikan motivasi, memanggil orang tuanya untuk berkolaborasi agar di rumah juga mendapat perhatian, di sekolah mendapat perhatian, juga meminta guru-guru untuk memberikan perhatian lebih juga, kemudian ada kolaborasi bersama teman-teman sekelasnya, itu sudah sangat baik. Sebenarnya itu sudah sangat baik. Mungkin ini Bu Ririn yang kurang semangat ya. Jadi saya rasa Bu Ririn harus tetap semangat. Artinya ini sudah sangat bagus. Ini sudah sangat bagus loh. Iya. Betul. Mungkin Bu Ririn tinggal semangat gitu. Jadi kurang semangatnya ini kadang ya saya memahami. Mungkin ya kadang energinya itu naik turun. Ya Bu Ririn mungkin turun, tapi saya paham dan saya pastikan bahwasanya ini sudah sangat baik sekali. Terima kasih Pak. Ya. Jadi sudah mau saya meluapkan isi hati saya sehingga apa yang menjadi unek-unek atau ganjalan di pikiran saya agak longgar. Ya, pokoknya Bu Ririn harus tetap semangat. Terima kasih. Kita itu kan bekerja di bidang mendidik. Jadi kadang kalau memberikan pembelajaran itu gampang, tapi mendidik anak itu sangat susah. Maka perlu kesabaran lebih, perlu semangat yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Karakteristiknya anak-anak itu bermacam-macam. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Ririn. Atas bantuannya. Dan mohon maaf saya ganggu waktunya. Aman, Bu Ririn, ini saya juga senang sekali. Jangan lupa nanti ya Bu Ririn, kalau misalnya Bu Ririn ada masalah, ada hal-hal yang terkait dengan muridnya atau apapun, bisa diceritakan ke saya. Tentu saja Pak, ini sudah menjadikan perasaan saya lega, tenang, sehingga lain kali kalau saya menemukan permasalahan, bolehkah saya berdiskusi lagi dengan boleh. Yang penting Bu Ririn harus tetap semangat. Terima kasih. Jangan sampai kendor kalau mendidik anak ini ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ririn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Hanafi. Selamat sore Bu. Iya. Setelah saya memperhatikan apa pelaksanaan kegiatan coaching antara Pak Hanafi dengan Bu Ririn tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Hanafi. Silakan Bu. Bagaimana perasaan Pak Hanafi setelah melaksanakan kegiatan coaching? Perasaan saya ketika melakukan coaching sebenarnya agak deg-degan, karena memang bukan karena saya itu takut atau apa, karena saya merasa bahwasanya kadang saya juga butuh di coaching ya, seperti itu. Jadi kadang menurut saya ini saya berbagi peran, ini kayaknya kadang saya juga butuh di coaching. Kok sekarang coaching itu menjadi garis besar menurut saya, bahwa saya ya memang senang sekali. Sebenarnya saya senang sekali bisa mempraktikkan coaching. Hanya saya sedikit deg-degan gitu. Deg-degan. Iya. Kalau dari kata deg-degan, jika boleh saya umpamakan sebuah angka. Artinya saya senang melaksanakan kegiatan ini, tapi masih ada rasa deg-degan. Kira-kira kalau saya sampaikan, saya wujudkan dalam bentuk angka, mencapai angka berapa? Antara 1 sampai 10 pelaksanaan coaching tadi Pak? Saya merasa, karena saya merasa saya juga tidak sempurna, artinya saya juga perlu banyak belajar lagi tentang coaching ini seperti apa. Saya merasa angka
79. Saya tidak berani kalau menyentuh 80 ini. 9 saja ini. Betul Ibu. Ya Pak Hanafi. Tadi setelah saya mengamati pelaksanaannya coaching tadi dengan Bu Wiwin, sebetulnya yang dilakukan Pak Hanafi tadi sudah bagus. Pak Hanafi berusaha membuat suasana itu enak, sehingga coach sendiri untuk menceritakan masalahnya itu tanpa harus ada beban. Beliaunya senang sekali menceritakan semuanya kepada Pak Hanafi. Dan Pak Hanafi sudah mencoba memberikan beberapa pertanyaan. Saya rasa tadi sudah berbobot pertanyaannya Pak. Tanya saja, sebetulnya bisa lebih bagus lagi Pak. Dari pengalaman saya itu sudah bagus pertanyaannya, tapi lebih ada satu pertanyaan yang biar si kunci ini merasa harus bangkit. Karena saya rasa tadi kuncinya juga ini bingung dengan kondisinya sendiri. Tapi yang disampaikan Pak Hanafi sudah sesuai, karena ini sudah untuk kepala sekolah dengan bagaimana pelaksanaannya. Cuma di coachingnya sendiri masih ini, tapi Pak Hanafi bisa meyakinkan. Dan nanti itu bisa lebih ditekankan lagi, penekanan ke kalimatnya. Biar coachingnya itu lebih fair lagi, lebih semangat untuk melaksanakannya. Ya, semoga nanti ke depannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, artinya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, kemudian lebih bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Artinya nanti kemitraannya juga pasti berhasil lah ya. Yang jelas saya butuh belajar banyak lagi nih Bu. Pak. Oke. Ini setelah kita melaksanakan diskusi seperti ini, apa yang Pak Hanafi bayangkan untuk depannya? Menurut saya, yang menjadi angan-angan saya nanti kedepannya, kalau memang saya itu bisa menguasai teknik coaching yang entah itu keseluruhannya ataupun masih tidak banyak dari semua itu, saya berharap saya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Artinya saya bisa membantu rekan-rekan ataupun orang lain ketika mereka membutuhkan coaching, maka saya bisa membantu dengan apa yang sudah saya miliki. Artinya saya juga tidak lagi terbebani dengan perasaan deg-deg seperti yang tadi. Saya harapkan seperti itu. Nanti lebih banyak jam terbang, saya rasa saya akan lebih paham lagi bagaimana cara meng-coaching yang lebih baik seperti itu. Ya Pak Hanafi, saran saya juga seperti itu. Semakin kita belajar terutama khusus tentang coaching itu seperti apa yang baik, bagaimana kita menjadi seorang coach yang baik, bagaimana bisa membuat coaching kita itu nyaman, seperti apa, tidak ada sekat lagi, artinya bisa menyampaikan semuanya dengan enak, sehingga tujuannya itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Pak Hanafi, Pak Sama-sama, ini kalau saya bisa menilai ini Pak Hanafi sebetulnya saya dengar itu jam terbangnya udah tinggi. Tapi saya tadi sempat kaget kenapa masih merasa deg-degan. Tapi ternyata itu Pak Hanafi masih ini, artinya kita sebagai pembelajar kita harus belajar untuk tujuan yang terbaik khususnya untuk siswa kita. Terima kasih Pak Hanafi. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang diharapkan terwujud. Terima kasih Pak Hanafi. Sama-sama. Assalamualaikum.